Episode 2 King The Land dimulai dengan Gu-won meninggalkan kamarnya ketika dia mendengar Sarang mengagumi kamar mandi. Dia masuk dan melakukan kontak mata dengan Sarang yang berteriak. Dia segera berbalik dan menunggu di luar kamar mandi sampai dia baik lagi. Pengusaha hotel yang malang itu merasa malu dan berharap dia bisa pergi, tetapi dia tidak bergerak karena dia membutuhkan teleponnya. Dia menutup pintu tetapi dia memaksanya terbuka, karena dia berpegangan pada pintu. Dia jatuh ke pelukannya sementara Gu-won yang tidak terkesan menunggunya mundur. Dia mencoba untuk lari tetapi dia mengenalinya sebagai petugas gym yang mengacau dengannya dan meminta maaf. Dia, tentu saja, mengingatnya saat dia mendekatinya dan dia merasa jijik. Dia bingung tapi dia menolak untuk menjelaskan. Dia kesal dengan senyum palsunya saat dia menganggapnya berani untuk seorang tamu. Mereka berharap mereka tidak pernah bertemu lagi dan berpisah. Sementara itu, Sumi bertemu dengan Sang-sik di luar. Dia mengatakan bahwa dia diminta untuk berbicara pada upacara pengukuhan Won dan dia mengajaknya makan malam sesudahnya. Dia meneriakkan persetujuannya dan kabur sementara Sang-sik terkesan dengan pesonanya. Namun, pada acara ketika Sumi meminta manajer kepala Gu-won untuk memberikan pidato, dia bingung melihat Sang-sik berdiri di samping sementara Gu-won yang asli tiba. Adapun Sarang yang malang, dia seharusnya memberikan karangan bunga kepada manajer kepala dan terkejut melihatnya. Gu-won, di sisi lain, merasa pusing saat tiba-tiba teringat masa kecilnya, dikelilingi oleh staf yang tersenyum karena dia berharap mereka tidak akan tersenyum. Dia memperkenalkan dirinya dan mempersingkat upacara. Sarang dipanggil untuk menyerahkan karangan bunga dan dia mencoba bersembunyi di baliknya. Dia bingung sampai dia melihat siapa yang bersembunyi di balik buket. Kembali ke kantornya, dia memperingatkannya untuk menjauh dan dia dengan sepenuh hati setuju sambil tersenyum. Kesal dengan kepribadiannya yang ceria tetapi muak dengannya, dia akhirnya memintanya untuk menjelaskan sikapnya terhadapnya. Saat dia menceritakan insiden gym, dia mengungkapkan bahwa pria berbaju macan itu bukanlah dia. Selain itu, dia tidak akan pernah memukulnya karena dia bukan tipenya. Terkejut, dia meminta maaf dan dia mengatakan padanya untuk tidak memasang senyum palsunya. Masalah mengikuti semua teman sekamar karena Pyonghwa juga mengalami hari yang berat. Dia harus membawa koper berat berisi penumpang kasar tapi rekan kerjanya Rowoon membantunya. Dia kemudian mengambil tanggung jawab saat seorang pemula secara tidak sengaja membuang jaket penumpang ke tempat sampah. Dia membersihkannya tetapi tidak dapat mencapai penumpang tepat waktu sebelum Rowoon masuk dan membantunya. Di hotel, Sang-sik datang untuk menemani Sumi makan malam. Namun, dia menolaknya karena berpura-pura menjadi Gu-won. Dia bilang dia tidak pernah berpura-pura dan karena dia sombong, dia harus menjauh kalau itu menular padanya. Saat mereka bertengkar, dia melihat Sarang dan menyatakan bahwa dia harus menjadi orang yang pergi ke makan malam upacara pengukuhan untuk mewakili staf. Sumi yang marah melihat tanpa daya saat Sarang adalah salah satu dari sedikit anggota staf yang pernah memasuki King The Land, Longe di lantai VIP. Keluarga Gu sedang duduk di atas panggung saat mereka memamerkan kekayaan mereka dengan menyajikan 700 juta won tuna kepada ketua Han yang bertanya-tanya apakah Won akan mencuri hotel dari Huaran. Ketua Gu meredakan situasi dengan bersulang. Chue Sarang membodohi dirinya sendiri saat dia berdiri dan bersulang keras untuk Gu-won seperti yang dia harapkan dilakukan orang lain. Mereka membuktikan dia salah dan dia tiba-tiba menjadi sorotan. Dengan jaminan Huaran untuknya, Sarang dipanggil untuk bersulang. Dia memasang senyum cerah dan memberikan pidato manis yang hanya membuat Gu-won marah karena betapa palsunya itu. Dengan Huaran mendorongnya, dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak peduli mencuri hotel darinya tapi dia tidak yakin. Sementara itu, Sarang dipulangkan dengan sekotak tuna dengan staf VIP mengklaim bahwa tidak ada yang peduli dengan kehadirannya. Tapi Gu-won melihatnya saat satu-satunya sosok menyedihkan keluar sebelum makan malam berakhir. Di bus pulang, Sarang memanggil neneknya untuk berbagi tuna. Dia kemudian menelepon pacarnya, Yunam hanya untuk mengetahui dia berada di Busan untuk menonton pertandingan. Dia mengingatkannya bahwa mereka telah merencanakan kencan romantis ke jembatan Namsan di mana pasangan meninggalkan kunci untuk melambangkan cinta abadi mereka dan dia menyuruhnya untuk menundanya. Lebih buruk lagi, bas pecah dan kepala tuna jatuh dari kotak. Sarang yang mual membawanya pulang ke Pyonghwa yang sama-sama mual. Dael datang untuk menyelamatkan mereka dan gadis-gadis itu terkejut saat mengetahui harga tuna. Kembali ke hotel,
Gus melakukan bola balik seperti biasa saat ketua memberitahu Won untuk pulang dan Hwaran memperingatkannya untuk menjauh. Sang-sik mencoba membuatnya pulang tapi Won tetap tinggal di hotel. Adapun Daeul, dia dipromosikan menjadi manajer. Dia menghapus ritual perpeloncoan para junior yang mendapatkan makan siang mereka. Dia bahkan meyakinkan pelanggan yang tidak aman untuk melakukan pembelian diikuti oleh Byung-hwa yang mengunjunginya. Sambil mengejar pekerjaan, Sarang mengenang waktunya di King Hotel dan bermain di tepi pantai bersama ibunya saat masih kecil. Tapi nasib buruknya terus berlanjut karena dia harus memeriksa seorang influencer, Mo Seong-ae yang dijuluki sebagai Nation's Mom. Tapi tidak ada yang keibuan tentang dia karena dia terus bersikeras untuk upgrade kamar gratis ke suite. Sumi memberi sinyal pada Sarang untuk mencegahnya dan yang terakhir terpaksa menanganinya sendiri karena mes. Mo terus meminta manajer. Won masuk ke dalam kekacauan dan kesal karena Sarang terus meminta maaf kepada tamu yang tidak sopan. Dia menegur Sumi karena tetap diam dan menyebut keamanan sangat mengejutkan mes. Mo, dia memanggil Sarang ke kantornya untuk menghukumnya dan dia membalas bahwa pria seperti dia yang membuat aturan bahwa staf harus sopan dalam segala situasi. Dia kemudian mengubah topik saat dia mengatakan padanya untuk tidak mengganggu selama wawancara mereka dengan mengajukan pertanyaan konyol seperti warna favoritnya. Dia terkejut mengetahui bahwa Sang-sik telah memilihnya untuk langkah PR agar Gu-won diwawancarai di TV langsung. Pada satu titik, Sang-sik mulai berbicara dengan santai padanya dan dia mulai melakukan hal yang sama padanya yang membuat Gu-won terhibur. Adapun kencan Namsan, tidak seperti yang Sarang bayangkan saat Yunam berjalan di depannya saat dia berjuang di tangga. Dia tidak ingat kapan mereka merencanakan kencan dan dalam beberapa menit setelah mencapainya, dia mengatakan mereka harus pergi untuk reuni. Dia bahkan akhirnya membuang kuncinya alih-alih menggantungnya. Sebaliknya, dia menggantung kunci yang jatuh saat mereka pergi. Di reuni, dia merasa tidak nyaman karena dia duduk sendirian saat dia minum dengan gadis-gadis itu. Meskipun dia berjanji mereka tidak akan tinggal lama, bukan itu masalahnya. Gadis-gadis menggoda Sarang karena berbicara secara formal dan terkejut bahwa seorang wanita seperti Yunam bisa tinggal bersamanya selama setahun. Dia berjalan keluar dan dia mengejarnya berjanji untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum dia mengantarnya pulang. Gadis-gadis itu meyakinkannya untuk tinggal untuk satu permainan minum dan dia pergi sendirian. Kembali ke misteri yang membawa pulang Won, dia mencari Direktur Han Mi-so tapi tidak menemukan apapun. Frustrasi, dia nongkrong di sebuah taman di mana kebetulan Sarang sedang merajuk. Keduanya robek karena alasan yang berbeda dan pergi tanpa berpapasan. Keesokan harinya, mereka seharusnya terbang ke Pulau Jeju dan melihat Sarang dengan rambut terurai dan pakaian cantik. Gu-won tertegun. Dengan Sang-sik bersahabat dengannya, Won kesal dan menyuruhnya berhenti main-main. Dia mendorong kopernya ke arah Sarang tapi dia menghindarinya dan menabrak kepala penumpang yang duduk. Sarang dan Sang-sik kabur meninggalkan Gu-won sendirian. Dia membayar orang yang mulai memukulnya karena kelancangannya sebelum dia menyadari bahwa cek itu bernilai 1 juta won. Dia tiba-tiba menjadi sangat sopan sementara Gu-won yang bingung berjalan pergi. Saat mencapai Jeju, sebagai balas dendam, Won pergi dengan mobil konvertibelnya sementara Sarang dan Sang-sik puas dengan taksi yang penuh dengan koper. Ketua Gu memanggil untuk mendoakan keberuntungan Won tapi juga mengingatkannya bahwa saham akan bergantung pada kinerja. Tentu saja, ini membuat Hwaran mencoba menyabotase wawancara saat dia mengirimkan pertanyaan wawancara yang disetujui Won pada menit terakhir. Sarang berjuang untuk mengingat semuanya tapi tidak bisa berkata apa-apa saat Won masuk dengan setelan jas.